Untuk agenda yang kedua, yaitu saya akan mematahkan sebuah program untuk rencana tindak lanjut untuk proses akhir dari pelatihan saya PPKG, yaitu pengembangan profesi kompetensi guru PJOK yang diadakan kementerian, dan kebetulan saya diundang menjadi salah satu, di mana tugas akhirnya adalah membuat sebuah program yang dikolaborasikan dengan komunitas belajar yang ada di sekolah. Dan saya mencoba membuat program ini mengkolaborasikan seluruh guru, murid, serta orang tua, di mana programnya berjudul Aku Bugar, Aku Semangat Belajar. Di mana latar belakang program ini adalah dirancang dengan mempertimbangkan konsep materi yang mendasari, mengaitkannya dengan modul-modul yang telah saya pelajari pada PPKG PJOK. Program ini berdasarkan konsep bahwa kesehatan fisik dan kebugaran dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan siswa dan kinerja akademis mereka melalui aktivitas fisik yang terencana dan berkelanjutan. Diharapkan siswa akan mengembangkan pola hidup sehat yang mendukung proses belajar. Lalu mereka mengidentifikasikan kebugaran jasmani mereka apakah dalam kategori kurang, baik, cukup, atau amat baik dengan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Siglar untuk pretest mereka. Aplikasi ini berasal dari Kementerian Kesehatan, di mana kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan kokurikuler akan dilaksanakan di lingkungan sekolah yang mempromosikan kolaborasi dan partisipasi siswa dengan memanfaatkan aset-aset yang ada seperti fasilitas olahraga, ruang terbuka, dan dukungan dari staf sekolah. Program ini diintegrasikan ke dalam karakteristik positif sekolah. Berdasarkan hasil survei dan pemetaan aset, teridentifikasi bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan kegiatan tingkat kebugaran dan kesejahteraan siswa. Adanya dapat pencapaian siswa untuk umpan balik dari peserta didik, orang tua, dan staf sekolah menunjukkan bahwa kegiatan fisik yang terstruktur dapat memberikan kontribusi positif pada motivasi belajar, kesejahteraan emosional, dan kinerja akademis peserta didik. Program ini didasarkan pada pemahaman bahwa kebugaran fisik dan semangat belajar saling terkait dan dapat memberikan dampak positif secara holistik pada perkembangan siswa. Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan konkret yang telah diidentifikasikan dalam konteks sekolah dan komunitas belajar sekolah. Lalu untuk tujuan program, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik dan mental, mendorong partisipasi aktif dan inklusif peserta didik, mengintegrasikan konsep-konsep pembelajaran kebugaran, membangun komunitas belajar yang sehat, mengembangkan keterampilan sosial, memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, dan yang terakhir meningkatkan keterlibatan orang tua dan masyarakat sekolah. Dengan merinci tujuan ini, program Aku Bugar, Aku Semangat Belajar bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran PJOK yang positif dan bermanfaat dengan fokus pada pertumbuhan dan kesejahteraan siswa. Lalu capaian langkah dan hasil. Jenis kegiatan Aku Sehat, Aku Bugar, Aku Semangat Belajar. Yang pertama adalah gerakan Rabu Sehat dengan senam sehat yang dilaksanakan guru, murid, serta warga sekolah setiap hari Rabu dalam 1 bulan. Lalu yang kedua adalah aktivitas fisik di rumah 3 kali seminggu yang dilakukan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, kegiatan ice breaking dengan aktivitas gerak dalam setiap pembelajaran. Jadi mungkin Bapak Ibu Guru bisa menerapkan ice breaking yang berupa gerakan semisal nari, tangan diputar-putar, bertepuk tangan, supaya ketika anak yang tidur dia bisa berdiri, lihat temannya berdiri kan otomatis dia ngantuknya hilang. Itu mungkin salah satu alternatif kecil. Atau menyanyi sambil bernyanyi, atau seperti yang kemarin Pak Budi, tepuk hebat, hebat, atau mungkin kalian Bapak Ibu Guru bisa membuat tepuk yang lain untuk ice breaking atau mencairkan suasana ketika pembelajaran. Untuk capaian yang diharapkan dari program ini adalah siswa aktif, kreatif, bertanggung jawab, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Kenapa saya melibatkan Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru membantu mengawasi peserta didik di perwaliannya untuk melaksanakan, ayo nak, jangan cuma main game, hanya mengingatkan peserta didik. Ayo nak, jangan main game, silakan kalian di rumah olahragalah minimal 3 kali seminggu. Itu sudah sama aja kita sudah mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik. Lalu waktu pelaksanaannya bilang November sampai Januari 2024. Kalau bisa nanti, kalau memang kegiatan ini baik, bisa keberlanjutannya diharapkan. Untuk langkah kegiatannya, yang pertama adalah koordinasi
yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan seluruh warga sekolah. Untuk survei awal, nanti saya akan mendata kebugaran murid menggunakan aplikasi Sipgar, lalu menentukan sampel murid mana yang sekiranya bisa memiliki aset kekuatannya, di mana asetnya yang diharapkan adalah SDM-nya yang pertama, yang kedua, kalau menggunakan aplikasi otomatis harus mempunyai handphone juga. Lalu tahapan selanjutnya adalah menggali informasi. Nanti saya mencari sekolah yang pernah menggunakan aplikasi ini, meminta umpan balik kepada Bapak Kepala, guru, dan murid bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Lalu tahap pelaksanaannya yaitu program dilaksanakan sesuai dengan lini masa program, lalu melibatkan murid dalam setiap pelaksanaannya. Tahapan evaluasi, guru bertindak sebagai fasilitator, bertindak mendorong dan memotivasi murid. Seperti yang saya sudah sampaikan, cuma mengingatkan peserta didik untuk selalu berolahraga atau melakukan aktivitas fisik saja. Jurnal aktivitas fisik menjadi bahan evaluasi tiap individu. Orang tua memantau kegiatan peserta didik di rumah, kolaborasinya dengan orang tua. Lalu tindak lanjut, program akan dilanjutkan kepada murid yang lebih luas dalam lingkup sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Awalnya nanti saya mengambil sampel beberapa peserta didik per kelas. Jadi nanti kalau sudah berjalan dengan baik, mungkin bisa diterapkan kepada seluruh peserta didik. Lalu struktur program dan mitra. Struktur programnya nanti akan dilaksanakan pretest. Pretestnya menggunakan aplikasi Sipgar, nanti bisa menentukan indeks massa tubuh seseorang dalam kategori kurus, atletis atau ideal, lalu ataukah dia obesitas, nanti bisa menggunakan aplikasi tersebut. Untuk pelaksanaannya, murid melakukan aktivitas di sekolah, di Rabu Sehat, atau pembelajaran PJOK, dan rutin melaksanakan aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu yang dicatat dalam jurnal kegiatan latihan kebugarannya. Lalu evaluasi, murid melaporkan hasil post-testnya dengan menggunakan aplikasi Sipgar untuk mengetahui apakah ada progres atau tidak, lalu memaparkan program latihan yang telah dilaksanakan dan dicatat dalam jurnal kegiatannya. Untuk mitranya, melibatkan kepala sekolah, guru PJOK, komunitas belajar sekolah, tenaga kependidikan berkolaborasi dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Lalu mitra yang lain yaitu adalah murid fase D atau kelas 7 sampai 9 yang menjadi subjek pelaksanaan program Aku Bugar, Aku Semangat Belajar. Peran orang tua untuk mengawasi kegiatan murid selama berada di rumah. Kapasitas yang dimiliki sekolah, di mana pemikiran berbasis aset yang dimiliki sekolah, yang pertama adalah aset manusia, di mana ada kepala sekolah, guru, komunitas belajar sekolah, orang tua, murid yang memiliki kemauan untuk mendukung proses kegiatan program. Aset sosial, lingkungan sekolah yang mendukung dalam setiap kegiatan sekolah yang dilaksanakan. Aset lingkungan yang nyaman, lapangan yang memadai. Aset fisik yang dimiliki, prasarana sekolah yang mendukung program, serta aset finansial yaitu kebutuhan finansial yang didukung sekolah dan orang tua serta guru. Rencana evaluasi nanti menggunakan aplikasi Sipgar mengukur hasil kebugaran dan indeks massa tubuh murid. Lalu jurnal program latihan dimaksudkan untuk laporan bagi setiap aktivitas fisik murid yang dilaksanakan selama minimal 3 kali seminggu. Lalu dialog dengan murid tentang keterlaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu yang terakhir adalah survei dampak program yang dilaksanakan kepada kepala sekolah, kelompok belajar sekolah, orang tua, dan murid. Kemungkinan tantangan adalah yang pertama, kemungkinan yang akan dihadapi ketika program yang berjalan adalah konsistensi dalam pelaksanaan program, kurangnya pengawasan program dari orang tua, sebagian gawe yang kurang memadai, komitmen guru, murid dan orang tua dalam program, serta manajemen waktu murid. Ini yang kemungkinan tantangan yang pasti akan dihadapi. Demikian pemaparan tentang program Aku Bugar, Aku Semangat Belajar dari saya. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Rudi yang telah menyampaikan, memaparkan tugas daripada kementerian, yaitu Aku Bugar, Aku Semangat Belajar. Tentunya tidak etis ya kalau hanya sepihak. Paling nggak ada feedback, umpan balik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang mau memperjelas, monggo silakan. Atau pas. Pas. Ya paling nggak ada yang nanya lah 1 atau 2. Ya. Silakan Pak Irfan. Itulah. Pak, yang mau saya tanyakan ada 2. Ya, Pak. Yang pertama, kalau jelas dong mengenai Sipgar.
Terus yang kedua, Sipgar itu apakah memang sasaran targetnya itu adalah peserta didik atau bisa guru juga? Ya, oke Pak. Siap. Ayo Mas Rudi, aplikasi Sipgar, tolong dijabarkan, dijelaskan ya, teman kita ada yang perlu perdalam. Yo Mas Rudi, monggo silakan. Baik Pak. Ya, jadi aplikasi Sipgar itu Pak Irfan, bagaimana nanti kita bisa digunakan oleh guru, bisa digunakan oleh murid, di mana nanti kita bisa menginput. Yang pertama, nanti kita memasukkan umur kita, lalu kita memasukkan berat badan kita, tinggi badan kita, tensi kita terakhir yang diukur. Setelah itu, nanti kita diminta, biasanya kalau yang usianya di atas 50 tahun, Bapak Ibu Guru nanti diminta untuk melakukan aktivitas jalan kaki sepanjang 1 kilometer. Kalau yang masih di bawah 50 tahun nanti dihimbaunya untuk jalan cepat ataupun kalau masih kuat berlari. Di mana nanti ketika Bapak Ibu melakukan aktivitas tersebut, ketika menempuh waktu yang kriterianya semisal Pak Tian yang masih bugar berlari 1,6 km karena Pak Tian kan masih di bawah 50 tahun. Dia dalam 1,6 km itu bisa berlari kurang lebih 10 menit. Nanti dari aplikasi tersebut, karena Pak Tian sudah memasukkan berat badan, tinggi badan, tensi, nanti setelah Pak Tian melaksanakan tes tersebut dengan cara berlari dan membawa handphone, di mana handphone tersebut bisa mengakses pergerakan Pak Tian lari sejauh apa. Ketika sudah berlari sejauh yang diinginkan atau yang dikategorikan dalam Sipgar tersebut, nanti aplikasinya akan berbunyi. Setelah itu diminta untuk berhenti, beristirahat sebentar. Setelah itu langsung rekapan hasil kebugarannya itu langsung bisa ditampilkan di aplikasi tersebut dan biasanya langsung connect ke emailnya. Pemberitahuan ke email, langsung masuk ke WhatsApp juga. Dan untuk mengetahui indeks massa tubuhnya, nanti juga bisa ada keterangannya. Pak Tian semisal tinggi badannya 168, berat badannya 60 kilo. Itu kan masih agak obesitas 2 kilo. Dan mungkin nanti ada pemberitahuan obesitas tingkat rendah karena kelebihannya cuma dikit. Gitu Pak. Sudah jelas Pak? Ya, jadi itu bisa dimanfaatkan oleh murid. Kalau Bapak Ibu Guru Pak mau nyoba juga bisa. Kalau yang mengikuti instruksinya itu dimintanya berjalan kaki, berjalan cepat, atau berlari. Jangan naik motor. Kalau naik motor nanti cuma 2 menit, nanti terbacanya sangat bugar nanti. Dan kita dulu juga saya sudah pernah waktu COVID 2020 mengerjakan ini untuk mengikuti Hari Guru Nasional 2020 waktu lomba PGRI dulu. Saya menggunakan ini dan kebetulan tingkat nasional nomor 2 waktu yang Hari Guru Nasional tahun 2021. Jadi saya bingung tugasnya apa. Ya udah pakai yang udah pernah dilaksanakan aja. Itu. Jadi mengetahui kebugaran peserta didik untuk biasanya kalau yang peserta didik bugar itu otomatis prestasinya atau dia belajar itu juga normal. Kalau yang nggak bugar atau sakit-sakitan, nanti niat belajarnya pun juga satu jalur dengan seperti itu, akan juga kurang juga. Jadi bisa relevan antara kebugaran dengan keaktifan peserta didik di sekolah. Ya, mungkin ada pertanyaan atau umpan balik dari yang lain? Atau udah pas ya Bapak Ibu ya? Ya, Buat Suti pas ya, buat Suti ya? Pas Pak Suti. Dilanjutkan acara selanjutnya, masih ada satu lagi Pak Suti ya? Iya Pak. Ya, yaitu mengenai Babe Ansinyata BMS Pelapor Merdeka Mengajar. Silakan Pak Suri, silakan. Minum dulu, ada minumnya enggak? Apa jamu? Ada. Jamunya Bu Mei bawa sini, jamunya bawa sini dong. Ya terima kasih Pak Agus, waktunya lagi yang ketiga.